Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang maya ini. Yang terhormat kepada Ibu Mena Febriani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Karunia Wulandari dengan NIM 21014200099. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan kurikulum dari tahun 1975 sampai tahun 2013. Sebelum kita membahas mengenai perbandingan kurikulum dari tahun 1975 sampai 2013, di sini kita perlu mengetahui pengertian dari kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kuri, yang berarti pelari, dan dari kata kurere, yang berarti tempat berbaju. Dari dua kata itu, kurikulum dapat diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Yang pertama, secara sempit, kurikulum dapat diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa di sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu pengertian secara luas, kurikulum dapat diartikan tindakan terbatas pada mata pelajaran saja. Kurikulum yaitu sebuah aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai tujuan. Yang di dalamnya tujuan itu berisi tentang kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi proses belajar, dan cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Yang selanjutnya yaitu perbandingan kurikulum. Di sini ada 6 perbandingan kurikulum dari setiap tahun, yaitu dimulai dari tahun 1975 sampai kurikulum tahun 2013. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini bertujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, yaitu kurikulum tahun 1984, yaitu mengusung proses skill approach. Yang ketiga, yaitu kurikulum tahun 1994, kurikulum ini menyempurnaan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1984. Dan kurikulum ini disesuaikan atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, yaitu kurikulum 2004. Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi, atau bisa disingkat KBK. Yang kelima, yaitu kurikulum tahun 2006. Kurikulum ini biasa disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disingkat KTSP. Yang keenam, yaitu kurikulum pada tahun 2013, yaitu upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas satu persatu kurikulum dari tahun 1975 sampai kurikulum tahun 2013. Yang pertama, kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini bertujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum tahun 1975 yaitu menekankan
tujuan agar pendidikan itu lebih efisien dan efektif. Yang saya katakan tadi, pada zaman ini dikenakan dengan istilah satuan pelajaran, yaitu sebuah rencana pelajaran di setiap satuan bahasaan atau di setiap pembahasaan. Yang kemudian satuan pelajaran ini dirinci lagi yang berisi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau disingkat TIK, kemudian materi pelajaran, alat pengajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, kurikulum pada tahun 1986. Kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum 1984 itu mengusung tentang kurikulum skill approach, proses skill approach. Posisi siswa ditentukan sebagai subjek belajar dari menentukan sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Kurikulum ini didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar sangat terbatas. Waktu belajar di sekolah harus benar-benar dilakukan secara fungsional dan efektif. Oleh sebab itu, sebelum memilih bahan ajar, harus dirumuskan tujuan apa yang dicapai oleh siswa. Kemudian, yang ketiga yaitu kurikulum pada tahun 1994. Kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan ini, pembagian dalam 1 tahun, yaitu dibagi menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi cukup banyak. Tujuan pengajaran menggunakan sistem catur bulan ini menekankan kepada pengajar, yaitu pengajar lebih menekankan kepada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu kurikulum pada tahun pada tahun 2004 atau biasa disebut dengan kurikulum 2004 atau KBK, atau yang biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi itu menitik beratkan pada pengembangan kemampuan anak melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung bahwa arti pendidikan yaitu mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yang pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna. Yang B, keberagaman yang tepat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan pendidikan ini yang dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Kurikulum yang kelima yaitu kurikulum pada tahun 2006. Kurikulum pada 2006 yaitu biasa disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, disingkat dengan KTSP.
Kurikulum ini guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau bisa disingkat dengan KD, kemudian ada standar kompetensi lulusan atau bisa disingkat dengan SKL, kemudian ada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang bisa disingkat dengan SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten kota. Yang terakhir yaitu yang keenam, kurikulum pada tahun 2013. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Objek kurikulum tahun 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi, sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Pada kurikulum 2013 yaitu dapat diharapkan siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sekian dari pembahasan saya mengenai perbandingan kurikulum dari tahun 1975 sampai tahun 2013. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.